Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kepada seluruh mahasiswa dan Sivitas Akademika IIM Surakarta yang saya hormati, yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tips mempersiapkan diri menyambut Ramadan bagi perempuan, khususnya ibu rumah tangga. Bagi mahasiswi mungkin ini akan menjadi bekal nantinya, semoga bermanfaat. Selama Ramadan tentunya kita akan memohon kepada Allah agar memberikan waktu yang berkah di sepanjang Ramadan ini. Tips yang akan saya sampaikan ada beberapa. Yang pertama yaitu tidak berekspektasi tinggi pada diri sendiri, dimana ketika kita berkeinginan melaksanakan berbagai hal, tentunya kita harus mempersiapkan diri, memanage, mengatur waktu agar semuanya bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua, khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga ataupun mungkin mahasiswi yang hidup di kos ya, mungkin teman-teman yang tidak bersama orang tua, tentunya harus mempersiapkan beberapa hal terkait dengan persiapan untuk menu. Menu ini kalau mahasiswi mungkin lebih ini ya persiapannya, karena banyak warung ataupun mungkin lebih praktis dengan berbelanja, jadi tidak masak sendiri, mungkin berbeda persiapannya dengan ibu rumah tangga. Nah, ketika kita mempersiapkan untuk anggota keluarga yang banyak, tentunya kita harus mempertimbangkan juga persiapan untuk menu-menu itu jangan terlalu yang rumit atau mungkin yang jelas cukup bergizi dan memiliki elemen yang diperlukan. Contohnya menyiapkan bahan-bahan sebelum Ramadan, ketika nanti bahan yang untuk bumbu atau yang lainnya itu bisa kita persiapkan dulu di kulkas, atau bahan-bahan yang bisa dimasak atau diberi bumbu sebelumnya, nanti tinggal pengolahannya berikutnya. Kemudian yang berikutnya yaitu menjaga rumah agar tetap terorganisir, dimana ini yang sangat membantu ketika kita penataan rumah itu kita atur dengan sedemikian rupa, tentunya akan mempermudah ketika kita mau mencari sesuatu, sehingga waktu kita tidak terbuang banyak hanya untuk mencari barang-barang yang akan kita gunakan. Maka kita harus tetap menjaga rumah dalam kondisi yang terorganisir. Yang berikutnya yaitu menetapkan prioritas, di mana banyak hal yang mungkin tadi di awal saya sampaikan jangan terlalu berekspektasi. Di sini maksudnya kita juga memiliki beberapa hal yang perlu kita lakukan, tetapi kita harus menetapkan prioritas, di mana hal-hal penting yang kita harus laksanakan di awal, mana kita atur di manajemen, baik itu harus dilaksanakan sekarang atau besok. Nah, ini biasanya kalau ibu-ibu persiapan untuk Idul Fitri, mempersiapkan menu-menu roti kering dan lain sebagainya, itu malah justru dilakukan di pertengahan Ramadan, di mana kita seharusnya lebih fokus pada ibadah-ibadah kita. Nah, ini mungkin perlu diprioritaskan mana yang harus dilaksanakan dulu, ataupun mungkin mengatur sedemikian rupa waktu untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Yang berikutnya yaitu membuat jadwal janji temu ataupun kunjungan. Nah, untuk agenda-agenda seperti ini yang di luar keperluan agenda untuk penguatan spiritual kita, seharusnya tidak banyak dilakukan. Misalnya yang teman-teman mahasiswi mungkin ya yang suka mengagendakan habis kuliah nih jalan-jalan kayak gitu. Nah, kalau selama Ramadan mestinya kita akan meminimalisir itu. Bahkan ibu-ibu rumah tangga mungkin juga banyak ya dengan berbagai alasan healing dulu, atau mungkin ngilangin stres lah kalau di rumah terlalu banyak pekerjaan lah. Ini juga
mungkin perlu di manage juga, jadi jangan terlalu banyak mengagendakan hal-hal seperti itu. Yang berikutnya yaitu cerdas mengundang tamu. Ini khususnya biasanya yang biasa mengundang tamu untuk buka bersama. Luar biasa, satu kebahagiaan yang sangat ya ketika kita mengundang rekan-rekan ataupun teman-teman sejawat ataupun tetangga untuk berbuka bersama di rumah kita. Ini tidak ada jeleknya, tetapi kita juga harus mengatur menu yang sederhana agar kita tidak banyak membuang waktu untuk menyediakan ataupun prepare untuk tempat dan lain sebagainya. Itu harus kita pertimbangkan dulu ketika akan mengundang tamu, baik itu acara buka bersama atau yang lainnya. Yang berikutnya yaitu membuat daftar periksa. Daftar periksa di sini kaitannya adalah dengan hal-hal yang kita lakukan, baik itu kita sendiri maupun di dalam keluarga. Seperti yang mungkin pengalaman ketika ibu dengan banyak anak dalam tanda kutip, seperti saya sendiri dengan 5 orang anak, ini juga harus kita atur dengan kemudian membuat daftar periksa. Apa sih yang harus dikerjakan? Si A, anak nomor 1 mengerjakan apa, anak nomor 2 mengerjakan apa, dan sebagainya. Ini harus selalu diperiksa. Ini sudah terlaksana belum? Poin A sudah belum? Poin B sudah belum? Dan seterusnya. Nah, ini juga akan membantu kita mengorganisir apa yang nantinya akan kita kerjakan di akhir-akhir begitu. Kemudian yang berikutnya yaitu beristirahat. Istirahat yang cukup sangat kita perlukan, apalagi di bulan Ramadan dengan kondisi fisik yang mungkin berbeda dengan ketika kita tidak berpuasa. Meskipun puasa sangat banyak manfaatnya bagi kesehatan, tapi tidak kita pungkiri kondisi perubahan fisik yang kita alami tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja kita maupun pekerjaan-pekerjaan yang tentunya kita harus selesaikan. Maka kita harus menjaga waktu istirahat juga cukup agar tubuh kita tidak banyak terforsir ya untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Yang terakhir yaitu makan dengan baik dan olahraga yang cukup. Nah, inilah yang tentunya akan membantu kita selama melaksanakan bulan puasa untuk memberikan energi, yaitu dengan makanan yang cukup dan olahraga. Walaupun olahraga tidak harus olahraga yang ekstrim, tetapi kita juga harus melakukan berbagai aktivitas yang di situ akan membantu, entah itu hanya peregangan otot kecil atau yang lainnya. Itu mungkin beberapa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dalam sedikit waktu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.